Bagaimana mengendalikan ego yang berlebihan menurut pandangan Islam? Ego itu akan mempunyai dampak yang buruk, tentu juga ada dampak baiknya. Mengendalikan ego dalam Islam sering disebut sebagai nafs atau hawa nafsu, merupakan inti dari perjalanan spiritual seorang muslim. Islam memandang ego yang berlebihan sebagai salah satu penyebab utama kesombongan, kesalahan moral dan jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana mengendalikan ego menurut pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di hari Rabu pagi ini adalah bagaimana mengendalikan ego yang berlebihan menurut pandangan Islam. Nah, kita tahu bahwa ego adalah merupakan satu hambatan terbesar untuk perkembangan jiwa yang normal bagi seorang manusia, di mana ego itu akan mempunyai dampak yang buruk, tentu juga ada dampak baiknya. Nah, kita bahas. Mengendalikan ego dalam Islam sering disebut sebagai nafs atau hawa nafsu, merupakan inti dari perjalanan spiritual seorang muslim. Islam memandang ego yang berlebihan sebagai salah satu penyebab utama kesombongan, kesalahan moral dan jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana mengendalikan ego menurut pandangan Islam. Nah, yang pertama, memahami hakikat ego dalam Islam. Apa itu ego atau nafs? Dalam Islam, nafs berarti jiwa atau diri. Ia memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, nafs al-ammarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Adanya di Quran Surah Yusuf ayat 53. Nah, yang kedua, yaitu nafs al-lawwamah, atau jiwa yang mencela diri sendiri ketika berbuat dosa. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Nah, yang terakhir adalah nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang karena tunduk kepada Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 27 sampai dengan 30. Jadi ego bukan sepenuhnya buruk. Ia bisa dikendalikan, diarahkan menuju kebaikan. Nah, yang kedua, menanamkan tauhid, kesadaran bahwa segalanya milik Allah. Prinsip tauhid, menyadari bahwa semua kesuksesan, kecerdasan, dan kekuatan adalah karunia dari Allah, bukan semata hasil usaha pribadi. Kemudian mengurangi sifat ujub, bangga diri, dan takabur, sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Itu di Quran Surat Luqman ayat 18. Nah, yang ketiga, rutin melaksanakan ibadah yang tulus, yaitu sholat. Sholat 5 waktu melatih kerendahan hati di hadapan Allah. Sujud adalah simbol penyerahan total dan pengakuan bahwa manusia bukan apa-apa tanpa Allah. Nah, lanjut lagi dengan puasa. Puasa itu melatih pengendalian diri terhadap hawa nafsu dan keinginan egois. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir dan istighfar, mengingat Allah secara terus-menerus, meredam keakuan diri. Istighfar menyadarkan kita bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Nah, yang keempat, belajar dari teladan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW meski menjadi pemimpin umat dan manusia terbaik, tetapi beliau hidup sederhana, memaafkan musuh, menolak dipuja secara berlebihan. Contoh nyata, ketika beliau berhasil menaklukkan Mekah, beliau masuk dengan tunduk, menundukkan kepala, bukan dengan kesombongan.
Nah, ini adalah pelajaran besar bahwa kekuatan sejati adalah rendah hati, bukan tinggi hati. Oke, yang kelima, menghindari sifat-sifat egois dalam Islam. Takabur atau sombong. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terhadap kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ujub, bangga diri, merasa diri hebat, lebih baik dari orang lain, membuat amal menjadi sia-sia jika tidak disertai keikhlasan. Yang keenam, muhasabah atau introspeksi diri. Kunci mengendalikan ego adalah menyadari kelemahan diri. Cara melakukannya, lakukan perenungan dan evaluasi diri setiap malam. Tanyakan, apakah hari ini saya berlaku sombong, merasa lebih baik dari orang lain atau tidak ikhlas? Nah, yang ketujuh, rendah hati kepada sesama. Islam menekankan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan, bukan status sosial atau pencapaian. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, mencari ilmu dan berguru. Ilmu yang benar akan melahirkan kerendahan hati. Ulama sejati justru merasa semakin kecil karena sadar betapa luasnya ilmu Allah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam Islam mengendalikan ego berarti mendudukan kepada kehendak Allah adalah jihad terbesar. Nah, ternyata mengendalikan ego ini bukan hal yang mudah, tapi tidak sulit juga dilaksanakan kalau tadi kita ikuti apa yang sudah dibahas di topik ini. Kadang-kadang timbul ego di dalam pergaulan, di dalam keluarga, di dalam hubungan sosial. Nah, ini kita harus hati-hati untuk terus menyikapinya, supaya kita jangan terjerat di dalam keegoan yang sifatnya merusak jiwa kita. Nah, semoga apa yang kita bahas di topik hari Rabu ini menjadi manfaat bagi semua dan juga bisa mewarnai kehidupan kita, dan semoga para pemirsa yang sudah sering menyaksikan acara ini tidak lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Dan juga bagi para subscriber kaum muslimin dan para mualaf yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, dan juga dengan setia menyaksikan acara di secangkir kopi di pagi hari di Kohalim TV. Semoga ini tetap menjadi acara yang istiqomah dalam hal kita berbagi. Terima kasih. Kami mohon maaf jikalau ada bahasa yang masih kurang tepat atau mungkin topik yang kurang menarik. Semoga semakin hari akan semakin baik. Kami mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.